Baik, kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah yang atas takdirnya, kekuasaan dan izinnya kita bisa kumpul di sini sama-sama mengingat Allah di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Bagaimana kabarnya orang baik? Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal, wabil khusus para asatiz ustaz, izin para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, ustazah, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon izin, belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan oleh Allah. Karena dari sekian banyak hamba Allah, bunda, bapak yang berada di sini, ya. Di luar bisa jadi ada yang udah pengen, sendalnya ada, bajunya ada, kendaraannya ada, niatnya ada, badannya sehat. Tapi kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Insya Allah ya. Semoga kita sanggup mensyukuri nikmatnya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini diizinkan ngaji di Masjid Al-Jabbar yang indah, Masya Allah. Semoga menambah syukur kita dan Allah berikan balasan terbaik bagi seluruh yang terlibat di dalamnya, para AA, TT yang sibuk menjaga, memakmurkan masjid ini. Insya Allah, Allah sebaik-baiknya pemberi balasannya. Insya Allah. Bu, udah pernah ketemu sebelumnya? Ya. Ini jemaah Al TikTok ya. Bagus asli, bagus di TikTok. Oh, coba. Bagus TikTok. Asli bisa dicepet soalnya. Soalnya kalau asli nggak bisa dipegang. Oh, enggak. Yang boleh megang cuma Teh Yunda. Ya. Iya. Terkenal Teh Yunda? Salam. Enggak. Jadi saya ya. Ibu udah pada punya suami belum? Gak ada kaitannya mau nenek-nenek atau yang muda, Bu ya. Nah, istilah. Yang penting sama-sama di sini tambah dekat sama Allah. Gimana sih ngaji yang sukses? Yang seberes ngajinya jadi tambah dekat sama Allah, ya. Mungkin kalau ini suaranya pakai pengeras suara sampai keluar, di luar ada yang jualan, qadarullah lagi tidak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli, jadi bisa kedengeran apa yang kita bicarakan di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, dia yang sukses ngajinya, ya. Daripada yang sudah berada di dalam majelis ini terus ngerasa basi, udah pernah tahu semua yang diomongin, ngapain sih itu kongko ngomong wae, biasanya jualan handphone. Terus pulang-pulang tidak bertambah takwa, maka bisa jadi ada yang harus diperbaiki, ya. Istilah apa judulnya, Bu? Mutaladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bismillah ya. Ketika kita bicara tentang pengorbanan,
Kenapa orang itu berani sampai berkorban? Karena dia tahu akan apa yang dia dapat setelah berkorban. Contoh, ya. Ibu tahu harga motor baru berapaan? Ya, 20 jutaan ya. Misal ada tetangga nih, dia baru beli motor barunya, belum dia sehari, tahu-tahu diuji harus butuh uang cepat, minta dijual cepat, asal ada yang berani bayar sekarang juga 5 juta juga dikasih. Berani gak itu bayarin motor baru 5 juta? Kenapa? Murah kan? Yakin, karena tahu ini saya berkorban 5 juta, saya bakal dapat lebih besar. Kita tahu nilainya, ya. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ketika harus tahu, tadi dibacakannya di surat As-Saffat surat ke-37. Dari ketika akhirnya ketemu dengan putranya, aku dapat mimpi ini, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Dan kata anaknya, kata Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu, lakukan saja, bismillah. Ya, kenapa berani? Bahkan sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam membela kebenaran, menyampaikan ketauhidan, malah disuruh masuk ke dalam api. Kenapa berani? Tidak tahu pisau itu tajam, bisa memotong leher. Api itu panas, bisa membakar. Yakin, apal itu kita semua. Ya. Tapi kenapa berani ngelakuin itu? Mereka lebih yakin tentang 3 hal daripada itu semua. Contoh, ketika Nabi Ismail alaihissalam harus dipotong, udah siap, Pak, silahkan, Pak, nggak potong. Ya. Dibandingkan yakin bahwa pisau itu tajam, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah aku harus mati, gak usah pakai pisau sembelihan pun aku pasti mati. 1. 2, kalau kata Allah aku tidak akan mati, jangankan pisau itu, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, mau apapun menghadang, pemilikku Allah tidak mengizinkan aku mati, gak akan mati. 2, ya. 3, kalau aku melakukan ini untuk Allah, aku tetap mati, Allah pasti berikan balasan yang jauh lebih baik, surganya. Ya, ibarat kayak tadi, tahu saya bakal keluar duit nih 5 juta buat motor itu, tapi karena kita tahu harganya lebih besar daripada yang kita keluarkan, makanya berani kan? Bisa bela-belain minjem loh itu. Kapan lagi motor 20 juta dijual 5 juta? Minjem juga saya berani. Begitu kejual saya bayar. Ya. Makanya apa yang membuat mereka berani nyampe seperti itu? Yakin urusan sama Allah itu gak ada ruginya, pasti selalu nguntungin. Ya. Yang bikin kita akhirnya, ya apapun yang terjadi di zaman sekarang, contoh mencuri dari rakyatnya sendiri, tidak cukup yakin berarti bahwa Allah menyaksikan, ada ganjarannya. Suami, ibu kenapa ibu? Tenang. Ya sok enggak. Kan dari belakang ya kedengeran. Jelas. Pakai mikroskop ya tuh jelas. Mikroskop ya. Udah sok enggak calik sing nyamannya. Udah. Ya sok. Yang mana tadi? Yakin ya. Dan semakin bertambahnya keimanan, semakin yakin. Macam-macam ya. Suami pelit sama istrinya, tidak cukup yakin kalau kasih ke istri akan Allah balas dengan ganjaran yang lebih besar. Ya. Maka yakin ya, karena emang semakin bertambahnya keimanan tadi, semakin bertambah tingkatan keyakinan. Inilah contohnya. Ya. Ini kan ada 2 wadah nih. Misalkan dua-duanya isinya sama-sama air ya. Yang satu ada orang jahat ya datang,
kasih racun yang di gelas. Kayak gitu kita suruh pilih, ya. Yang ini ada racunnya kelihatan tadi, yang ini tidak diapa-apain. Meskipun sejuta orang ngomporin, kok yang ini paling enak kok, yang ini paling manis, paling sehat, pokoknya kudu ngasih yang ini. Kalau kau minum yang ini, saya kasih 1 juta, 10 juta juga dikasih. Asal kau minum yang ini, tuh sok ini yang paling baik. Karena dari awal kita udah tahu yang ini yang tidak baik, maka nggak mau, saya tetap yang ini. Ya. Nah, amalin kayak gitu dengan apa yang Allah perintahkan, sok makan. Ya. Ahmad. Renungannya kayak gini ya, sok jawab sama-sama. Kita manusia punya keinginan tidak? Punya. Pertanyaan selanjutnya, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Makanya diturunkan Rasul, makanya diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi kita. Kalau Allah nggak peduli, mati gue sekalian pas lagi maksiat. Ya, tuh 2. Pertanyaan selanjutnya, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Nih, terus kita udah seumur hidup ngejar keinginan diri nih. Bahkan ada yang udah tercapai itu keinginannya tuh. Pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Setelah tercapai pun, emang dia langsung bahagia sepenuhnya tanpa pernah sedih sekalipun. Tetap masih ada bentengnya, sedihnya. Terus, yuk. Harus berapa kali sedih, patah hati, dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Tuh. Kenapa kita sedih? Sederhana, kita lebih kejar yang kita suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu adalah yang paling baik. Ya. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas ya. Saya sedang tidak membicarakan suami ibu ya. Suami ibu mah soleh ya. Ya. Kan katanya itu semua sumber kebahagiaan. Kenapa begitu? Kenapa masih menderita? Ya. Saya cukup jadi pelajaran. Yuk, selama ini kita ngejar apa, dikejar-kejar juga. Mending kalau dapat dia masih menderita. Apalagi kalau misalnya tidak dapat. Lingkungan yang kami kenal dulu atau masih di Thailand, mohon maaf ya, waktu dulu masih zaman jahil, masih berbuat kemaksiatan. Oh, itu melihat banyak sekali pelajaran. Ya. Mereka nggak semua, mohon maaf, nggak semua orang, mohon maaf, bahkan tidak semua pantat bokong bisa duduk di mobil BMW. Ada yang cuma ngelihat BMW itu lewat doang di mobil, atau paling ngelihat di gambar, di poster. Nggak semua orang bisa menduduki joknya yang lembut. Tapi sebagian besar yang kami lihat duduk di mobil itu, kadang duduknya sambil menangis. Nangis mikirin anaknya kenapa begini, kenapa suaminya begitu. Ya. Saya heran kenapa yang naik beca atau jalan kaki lebih riang tawanya. Ya. Saya izin mengulang sedikit lagi ya, apa yang kami lihat waktu masih di Thailand. Salah satu hal yang paling pertama kami lihat adalah orang-orang yang sudah memiliki sana harta kebanyakan. Dan menjadi kesimpulan bagi kami, kenapa ada orang pengen kaya, berusaha pengen kaya, alasan utamanya satu, belum pernah kaya, udah gitu aja. Karena orang yang udah kaya dari lahir biasa aja. Mau tahu siapa contohnya? Rafathar. Kenal kan? Kemarin Ramadan sebulan tuh di rumah itu anak, ya. Anak berapa sih dia umurnya? Ya? Dia paling 5 tahunan lebih dikit ya. Katanya udah pensiun jadi artis. Ya. Orang mah udah sampai usia sepuh pasti pengen keneh jadi artis. Ya. Beliau muak, gak suka. Ya, salah satu adegan pernah izin ya. Kan acara itu kan ada sponsornya ya. Nah, si anak itu namanya anak polos yang turun ya. Pengen minum.
di air minum yang dia pegang ada mereknya. Mereknya bukan merek yang sponsorin acara itu. Mau minum diambil tuh. Jangan yang itu. Apa sih? Mau minum doang aja nggak jadi masalah. Karena bagi orang tuanya masalah yang jadi sponsor itu bukan itu. Kamu minum yang itu, nah kalau mau minum yang ini apa bedanya sama-sama air? Orang bilang saya kaya, orang bilang pengen jadi seperti saya minum air aja dilarang. Coba Bu, curhatan tuh Bu anak kecil Bu, ya, sok tuh Bu ya, yang pada belum pernah kaya. Kayak kaya teh karena belum pernah kaya, udah itu ya, udah pernah biasa aja Bu beneran Bu. Ya, udah anggaplah kita balik lagi yang di Thailand ya. Salah satu hal yang paling menohok ini mumpung banyakkan kaum ibu ya. Saya ulangi sedikit kisah ini. Mereka kadang mau nggak mau hiburan di sana memang cuma dua. Kalau nggak diskotik, kasino, berangkatlah memang ke sana. Obat-obatan, minuman dikonsumsi. Tapi ketika akhirnya efek minuman atau obat-obatannya selesai, mulai sadar lagi, mulai ngomong lagi. Kita udah berhari-hari. Karena mereka istiqomah juga ya, masa dukung istiqomah, maksudnya terus menerus gitu ya, paling lama 3 hari libur, udah gitu nanti pasti pergi ke hiburan malam lagi, konsumsi obat lagi, minum minuman keras lagi, ya. Ketika akhirnya efeknya selesai, jenuh mereka bilang, mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Capek juga, gak ada habisnya. Iya, pas lagi konsumsi obat lupa, obatnya hilang, inget lagi, ya, dengan apa yang dirasa. Meskipun kadang kalau lagi sadar bangga, anak saya kuliah di London, anak saya kuliah di Jerman, ya. Anak-anak kita Bu, kalau anak kita seolah saya menikah dengan ibu ya, maksudnya anak-anak semuanya di sini ya. Biasa kalau bete paling minta uang jajan, pergi ke warung itu. Anak-anak mereka kalau bete Bu, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, Thailand. Ya. Gak bawa apa-apa. Bajunya gimana? Beli di sana kan banyak mall. Kopernya gimana? Beli di sana banyak koper-koper. Pulangnya kapan? Nunggu bosan, gak nunggu duit habis. Itu biasa. Kadang belum mau pulang kan visa gratis itu kan gak bertahun-tahun nih. Paling lama sebulan. Kalau ke Malaysia maksimal 2 pekan. Ya. Jadi tinggal pergi keluar negeri lagi, ntar balik lagi ke situ dapat visa gratis lagi. Ya, kalau mereka masih pengen lama, itu aja terus. Tapi si ayah-ayah yang saking uangnya bukan masalah bagi mereka, ya, maka hidup mereka seperti itu. Orang tuanya, kami sesama izin, mohon maaf para mantan sesama bandar judi di sana. Kadang mereka bercerita tentang hal itu, bangga, makan, minum. Tapi salah satu hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah ekspresi wajah mereka, irinya mereka ketika melihat di seberang jalan dari restoran mewah tempat mereka makan, ada, kalau kita mau warung pecel lele ya, penda ya, gitu ya. Ada ibu-ibu di situ mau makan jeruk, disuapin sama anaknya, dikupasin, yang putih-putihnya dicabutin, diantarkan ke bibir ibunya. Bijinya mau dibuang, tangannya udah siap di bawah mulut ibunya. Ya. Itu wajahnya si orang kaya tadi, bandar judi tadi, itu lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil, pengen beli mobil. Orang belum pernah punya mobil, terus pengen punya mobil, datang ke pameran mobil paling kan cuma keren ya, masya Allah, coba foto, paling dipajang kalau di handphone. Tapi irinya masih punya harapan kan, saya tinggal kerja keras suatu saat kebeli di mobil. Ya. Wajah mereka wajah yang kayak iri sambil bingung. Ya Allah, walaupun mereka nggak muslim ya, tapi kalau saya bahasakan, saya mesti ngelakuin apa lagi, barang apa lagi yang nggak sanggup saya beli, sekolah mana yang tidak sanggup saya bayar, fasilitas apa yang tidak sanggup saya bayar, tapi anak saya nggak kayak gitu demi Allah. Ya. Curhat kan akhirnya, loh anak yang di luar negeri gimana? Kan keren di luar negeri. Kalau mau jujur mah, terakhir nelponnya sebulan yang lalu, minta duit. Gak minta duit, gak nelpon.
Orang tuanya kan pengen nelpon, sibuk, ada tugas, ada lagi di mana, nggak mau diangkat. Giliran dia pengen minta duit, 24 jam orang tuanya harus ngangkat dan harus dikirim hari itu juga. Anak yang sering keluar negeri kan masih tinggal di rumah bareng, ya, tinggal di rumah nggak pernah ketemu. Kalau pengen jujur, karena kebayang ya rumahnya orang kaya kan gede misalnya dari kamar ruang tamu ke kamar anaknya dia harus naik angkot kadang gitu. Ya mau sebut tadi ya ini hiperbola. Tapi saking gedenya kan masing-masing di kamar anaknya udah ada kamar mandi dalam, ada internet, ada komputer, ada televisi, ada PlayStation, lengkap semua. Gak mau keluar kan? Karena di kamarnya apa-apa sudah lengkap, lebih bagus daripada kamar hotel bisa jadi. Ya. Jadi kadang kalau main ke rumah mereka, pernah papasan sama tukang ojek online nganterin makanan. Saya tanya, kalian teh restorannya sama, makanannya sama, ngapain datang dua-dua ke sini? Kan orderannya dua, si kakaknya order dari kamarnya, si adiknya pesen dari kamarnya. Saking masing-masingnya hidup teh. Ya soalnya kita mah tiduri semua kumpul ngariung di ruang tengah karena nggak ada kamar lagi kan? Ya kamar kebanyakan kamar coba. Gak cuma kebanyakan kamar, kalau mau pilih villa di puncak ada, ya di ini ada. Cuman yang nikmatin siapa villanya? Si mama sama si bibi, enak kan? Tiap hari berenang seger di villa, ya. Lari-larian di taman kayak film India. Bibi, nanti malam mau tidur di kamar yang mana? Saking banyaknya villa coba. Dan akan jadi kayak mereka, kan? Tinggal tempat tinggal bagus, digaji pula, dan yang paling penting tidak dihisap. Coba ada orang kayak mereka, ya, baik yang duitnya sumbernya haram atau yang mengambil dari rakyatnya, mau dikemanain? Mau nggak mau kudu dibeliin barang. Bisa pakai nama sendiri? Nggak mungkin. Pakai nama pembantunya. Datang belum tentu setahun sekali didatengin itu villa. Belum tentu datang setahun sekali, tiap bulan kudu bayar gaji si mama. Ya. Belum lagi maintenance-nya, listriknya, airnya dikira murah, itu perawatan kolam renang kudu dikuras rutin. Orang yang nggak datang. Ya. Udah gitu, yang paling repot dihisap. Ya. Datang nggak dihisap. Makanya pengen anak kerja jaga villa, ya sok makan. Ya Allah. Ya, cerita lah dia kayak gitu semua ya. Insya Allah. Anak saya nggak pernah kayak gitu. Ya. Sekalinya tadi yang di luar negeri nelpon juga kalau pengen minta duit doang. Ya. Maka kadang akhirnya keluar dari lisan mereka. Berarti apa yang salah ya? Apalagi yang mesti saya lakuin? Orang usaha lurus aja, usaha benar aja, masih ada yang jahatin. Ya. Dia usaha di tempat kayak gitu kan ketemunya sama orang yang nggak kenal hukum. Ya. Makanya kadang kemana-mana di pinggang ada senjata api, kadang harus didampingi oleh bodyguard untuk ngejagain takut ada yang jahatin, karena usahanya juga kayak begitu. Dirasa aku ngelakuin ini semua untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, dapat uangnya lebih banyak. Tapi meskipun sanggup membayar sekolah termahal dan guru termahal, kabar buruknya sekolah dan guru termahal bukan sekolah dan guru terbaik. Enggak, anaknya nggak kayak gitu. Saya kadang cerita ya, sob atau gimana? Sebagian dari mereka bahkan ada yang cerita kayak gini ya. Ini sudah sepuh, sudah senior. Ceritanya saya dapat dari ayah saya lagi ngobrol sama kakak perempuannya, yang sama uak ya, uaknya saya. Mereka ngobrolin tentang ada sama orang-orang seperti tadi yang uangnya nggak berseri banyak gitu ya. Terus di namanya obrolan orang tua kan suka tanya ya, dulu sih itu kemana ya? Kan dulu dia paling kaya tuh. Nah, sekarang kemana itu orang ya? Dijawab, kan nyaris udah meninggal belum lama yang lalu ya. Dan dia ditemuin di kos-kosan jelek pinggiran kota dan nyaris busuk selama 7 hari. Kok begitu? Kan dulu dia paling kaya. Sampai sekarang juga anak-anaknya masih kaya. Justru anak-anaknya yang ngaruh bapaknya di situ. Kok bisa kayak begitu? Saya nyobain berarti itu. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil.
Ternyata memang salah satu ibronya si bapak itu dulu suka ngasih nasihat ke anaknya. Meskipun kadang sambil nyeletuk, sambil gimana, nasihatnya kayak gini. Hati-hati jangan sampai ini pernah terucap ya. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Pikiran orang kaya kan ke duit terus ya. Nah, kalau kenal sama orang dia malah ya gak jadi duit yang lebih banyak, buat apa? Nasihatnya nancep bu, masuk ke hati anak-anaknya. Suatu ketika ayahnya udah sakit, gak bisa apa-apa, uang udah pada waris, perusahaan udah diwariskan, gak ada yang mau ngasuh. Terus gimana? Ada tuh kontrakan kos-kosan di pinggiran kota, 700.000 sebulan. Kita taruh aja di situ. Bahasan lagi ditaruh bu, ditedet, jika ya ditedet nah, juga barang. Itu teh bapaknya, ya. Bahasanya ditaruh di situ. Nanti pembantu kita seminggu sekali ngejenguk. Ya Allah, akhirnya ketika salah satu pembantunya ngejenguk, udah meninggal, nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, sampah berantakan, namanya kakek-kakek sepuh sakit tinggal sendirian. Dan demi Allah, yang berhasil, anak-anaknya pada jadi kaya semuanya. Yang salahnya satu ya. Demi Allah yang membunuh si bapak itu bukan masa tua atau sakit, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Nanti kadang dari cara kayak gini, kadang ngobrol, masih ada aja orang tua bilang kayak gini, kok ya udahlah ya, anak saya emang gak usah rajin-rajin ngaji, kan cita-citanya gak jadi ustaz. Emang ngaji cuma buat ustaz doang? Enggak. Ya. Kalau dinasehatin ngobrol, ya udahlah, sok gak apa-apa. Ngaji di mana? Kita punya uang nah, bayar gurunya suruh datang. Ya. Ternyata dapat info, gak usah jauh-jauh, Pak, Bu, itu tetangga ada guru ngaji, udah ngajar datang ke rumah. Berapa sebulan emang? 500.000. Mahal amat katanya. Hayang ngejemput ya bukan katanya. Bukan rambutnya, bibirnya dijemput sekali, cakemosnya. Aduh dah ya Allah. Lu tadi sampai ada kisah kayak gini. Salah satu ustadz juga, dia cerita dia pernah ngajarin anak orang kaya ngaji, dibayarlah sebulan 2 juta. Suatu ketika si anak orang kayaknya liburan nih, main yuk ke villa keluarga saya, yuk Ustaz ikut. Ya udah, ikutlah jalan-jalan, ya rihlah. Nyampe villanya, ternyata di villa itu si anak orang kaya miara anjing. Anjingnya tuh lucu. Lucunya disuruh loncat-loncat, disuruh tiduran-tiduran, suruh duduk-duduk, suruh salaman-salaman, suruh narik angkot. Ini mah hiperbola ya. Tapi lucu, nurut, disuruh ngeguling-ngeguling. Ditanya kan, ini kok anjing bisa begini? Oh, ada lesnya. Hah? Ada les anjing? Ada. Berapa harganya? 1 bulan 8 juta. Ai majikannya diajarin ngaji 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya, si waktunya ngaji, si ustadznya gak datang. Ditelepon kan sama si anak, Ustaz kok gak datang? Iya, enak ngajar anjing. Coba ya. 500.000 kemahalan. Ngaji eta teh diajar adab, diajar tata krama, diajar akhlak, ya, diajar kenal Al-Qur'an. Ada kalau di Bogor itu ada lembaga bimbel, tahu bimbel, bimbingan belajar, ya. Pasang spanduk gede, tulisannya gede, 80 juta. Persiapan masuk apa ya? Masuk surga bener ya? Mahal begitu. Tuh dilihat ternyata paket belajar intensif 80 juta, persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Diangkat 80 jutanya ada tulisan, ada bintang kecil ya. Nah biasa kan di kanan bawah ada keterangan bintangnya itu apa? Ya. Keterangannya teh, etage catat lulus. Ya, iya, itu kan yang nentuin kampusnya, bukan bimbelnya. Tapi tetap masih ada yang berkata, ini keluar 80 juta. Asal anak saya masuk kampus itu worth it, setimpal. Apa? Sana kamu les belajar, 80 juta kecil. Yang penting kamu masuk kampus negeri. 500.000 buat anaknya masuk surga.
500.000 buat anaknya masuk surga kemahalan. Ya. Jadi punten ya, suatu saat anak-anak itu udah jadi orang hebat, orang kaya, orang sukses, beneran punya jabatan. Tapi punten, bapak ibu diperlakukan kayak film azab Indosiar, ayo, bukan? Gak bisa dibangga-banggain demi Allah. Ya. Udah Insya Allah harta yang paling berharga ya. Punten ya, ini salah satu dari yang banyak yang kami renungkan. Maka mereka sendiri juga pengen berhenti dari sana. Ya, memang awalnya saya kurang percaya. Oh enggak, saya cari pasti ada bandar judi yang sampai meninggalnya masih kaya. Cari, tanya ke beberapa pendiri dari kasino-kasino yang ada di sana tempat judi. Ya, ini kemana pendirinya? Oh, udah mati kena HIV/AIDS. Pendiri yang itu kemana? Oh, sama kan sekarang udah rada gila gara-gara anak dan istrinya lari sama laki-laki lain. Yang itu kemana? Oh, kan udah dipenjara, dikhianatin anak buahnya. Ada nggak sih yang masih hidup terus masih kaya? Oh ada tuh pemilik kasino yang di sana. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis semua. Nggak ada yang happy ending, nggak ada yang berakhir bahagia, beneran. Ya, kayu selama ini kan kita mikir katanya itu semua sumber kebahagiaan dan lain-lain. Tapi ternyata justru ternyata kita selama ini udah ngejar yang kita suka dibandingkan dengan orang-orang yang mengejar apa yang Allah suka. Tetap aja lebih bahagia yang ngejar yang apa yang Allah suka. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cuma 2 orang nabi dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang lebih mengejar yang apa yang Allah suka. Apa yang mereka dapat dari mengejar yang Allah? Belum tentu sesuatu yang nikmat, ya. Kadang orang bilang, oh sok atuh makannya yuk nurut sama Allah biar makin enak katanya hidupnya. Belum tentu. Bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya. Lihat para nabi, nggak kurang nurut apa lagi sama Allah, ya. Tapi ada yang dicaplok ikan paus, ada yang kena penyakit kusta sekujur tubuh 18 tahun, ada yang kena dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri, semacam ya. Karena memang ketika akhirnya kita takwa bismillah kepada Allah, bukan berarti masalah langsung hilang. Selagi hidup pasti aja ada masalah, ya. Tapi nanti pandangan mereka tentang nikmat, tentang musibah itu yang berubah. Kalau dulu nikmat itu hanya tentang keinginan yang terkabul, pengen rumah dapat rumah, pengen jodoh dapat jodoh. Sekarang nikmat itu sederhana, apapun yang membuat diri ini tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, meskipun bentuknya dicaci orang, nggak rugi. Ya. Dan musibah sebaliknya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Bu, misal ya, ibu di SMS, di WA sama suami, Ma, uang belanja dinaikin ya 15 juta per minggu. Gampang nyenengin ibu-ibu, dikasih khayalan juga udah bahagia. Makanya pada suka drama ya. Ya, is istri maksudnya, panggilnya is nih 15 juta per minggu. Makasih suami maksudnya ya, macam-macam ya. Kasih selesai. Bu, naik uang belanja, nikmat bukan? Bukan. Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak dan lain-lain. Coba kalau misalkan uangnya tidak tambah taat malah dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat gak punya duit, Bu, gak jadi itu maksiat. Gara-gara punya duit dia bisa maksiat, berarti duitnya kan jadi musibah. Ya. Jadi semuanya kayak begitu. Ya, kesok lah. Semuanya melihatnya pakai kacamata, mana yang Allah suka. Bismillah. Sok, mau takut sama apa? Ya. Dicaci, dimaki, dihina. Lihat orang makin tinggi, makin taat dalam ibadah, bismillah, makin dekat sama Allah. Kan tadi bedanya di tingkat yakin ya. Sampai lama-lama gampang ngelihatnya. Orang makin soleh asli ya. Makin gak gampang ngambek, makin gak gampang marah, gak pernah kecewa, gak pernah ngeluh.
Apakah karena udah gak punya masalah hidup? Bukan, bisa jadi lebih banyak masalahnya daripada kita. Tapi kenapa? Ya udah tadi yakin, gak ada yang sia-sia, pasti untung, gak akan Allah sia-siakan. Contoh, kan kakak udah nolongin orang, dia malah jahat, ya alhamdulillah dia jahat. Kan dia yang jahat pasti dia yang dihukum, masa dia jahat saya yang dihukum? Setelah itu saya tahu bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam dia diusir dari surga gara-gara satu dosa. Saya yang cita-cita ke surga, emang dosanya cuma satu. Berarti kan harus dikuburkan. Terus Allah kirimkan dia jahat, kan lumayan gugur dosa saya. Berarti alhamdulillah atau ditolong, berarti jahatnya orang itu lagi deketin saya ke surga. Justru pengen ngasih kue bolu nih karena dia udah jahat sama saya. Alhamdulillah. Ya. Kan dia zolim, berarti dia transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Saya ruginya belah mana? Coba ya. Ya kan udah ditolong dia malah jahat. Emang dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa sih artinya satu dunia suka tapi Allah benci? Rugi. Ya. Atau kelakuan tapi kasebeut tuh. Ya udah atuh alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Anak tidak kayak gitu. Gak ada ruginya. Ya. Oh berat masih kayak gitu. Jujur mau tahu kenapa masih berat? Dua alasannya. Satu, kita masih terlalu cinta sama dunianya. Dua, mungkin kita belum pengen surga. Udah gitu weh. Dikira Allah sia-siain ini kepahitan kayak gitu. Enggak. Para istri yang sedang diselingkuhi, demi Allah pahit memang, tapi demi Allah bisa jadi gara-gara dia diselingkuhin, dia lebih bisa dapat surga daripada istri yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang suaminya baik, Pak selingkuh atau Pak, jangan gitu juga ya. Jangan ya. Jadi bener, maha baiknya Allah gak ada yang sia-sia. Jangankan yang bikin nangis lah. Ibu nanti jalan ke depan, kelingkingnya nenggor batu, Bu. Kalau itu sakit itu dia gugurin dosa. Apalagi yang bikin kita nangis seharian. Ya. Nggak apa-apa, kita lepasin. Ya. So, mau bicara apa yang kurang dari Allah, ya. Pas kita lagi sedih, pas kita lagi kecewa, menderita, kalau kita itu nggak tahu-tahu dihadapkan di hadapan Allah, tuh selalu bertanya, hambaku, apa hak kamu merasa sedih seperti itu? Apa yang kurang dari diriku? Ya. Mau jawab apa coba? Begitu ingat nangisnya, ya Allah, nangisnya lagi di atas sofa. Yang lain di luar nangis, ada yang sambil kepanasan kehujanan. Kita mah nggak kehujanan, nggak kepanasan. Yang lain nangis di emperan trotoar keras. Kita nangis bisa jadi di atas kasur. Yang lain lapar, belum tentu ada punya makanan. Kita selapar-lapar yang buka kulkas minimal adalah kol sama tomat doang mah. Nggak habis-habis banget gitu kan. Coba mau apa nih dicari? Ya. Sok diukur ya, ini cara saya ke air ini 1, 2, 3, berapa jengkal? 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung sampai ke botol ini. Sok, jauhan mana? Jauhan dari gunung. Ada di sini. Gratis, bisa gratis kan? Keren suruh bayar. Gratis. Aman. Takut apa? Rezeki, zakat. Kita mau mikirin rezeki sampai otak ngebul. Dulu sebelum otak kita jadi, waktu kita masih janin, udah dijamin rezekinya. Ibu kita makan apa aja, jengkol, pete, karedok, sapiring-piringnya ditelan, masuk rezeki, tumbuh sih janin. Diaturin, kebayang ibu makan wortel, keluarnya wortel? Enggak. Ampasnya dibuang, nutrisinya diambil, diatur bagi, ada yang ke janin, ada yang ke ibu. Tanpa mikir. Coba disuruh ngurus sendiri, Bu. Ada ibu-ibu kerja. Bu, lagi apa, Bu? Saya tadi makan wortel kok. Ini pas wortelnya baru nyampe usus, sedang saya serap. Nah, sekarang vitamin A-nya sedang saya arahin ke janin. Melenceng kan kena kuping. Enggak disuruh ngurus sendiri. Otomatis kita makan apa aja, ampasnya dibuang, nutrisinya diambil. Tanpa mikir, bahkan sambil maksiat kadang.
Tetep diatur. Ya. Lahir di si janin jadi bayi, ibunya nggak ada ASI, ada sapi. Coba sapi makannya apa? Rumput. Jadi susu. Coba ibu makan rumput, pahit bu, jadi penyakit. Iya. Nyampe, ya. Susu yang beredar di Indonesia, emang sapinya udah di Indonesia? Enggak bu, ternyata di luar negeri gaya, ya. Di New Zealand, di luar negeri lah jauh ke Kabayang, ya. Nyampe ke sini. Ya, itu kan yang menjelaskan kenapa kita nggak boleh menikah dengan sapi. Karena beda spesies, ya, beda saudara sepersusuan. Ya. Sok mana yang lebih hebat, ya? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Sapi, bukan sapinya. Kok sapinya yang datang? Bukan susunya, air susunya. Susu nama nggak gantol bu di situ. Mungkin ya. Maaf ya bu, digocek saya tidak. Tertunduk ya, tenanglah, udah diaturin, ada yang kurang. Ya, kita tanggung. Ya, kalau terima sudah Allah atur. Ya, nggak terima juga belum tentu berubah takdirnya. Tidak terima, berat tubuh bertambah setiap kali foto, tahan nafas, capek bukan? Insya Allah. Berhasil terlihat langsing, wajah terlihat membiru, ya, kekurangan oksigen. Insya Allah. Ada yang dimarahin yang foto, Mas jangan gendut ya, Mas gimana? Coba ya, yang makan banyak dia yang dimarahin saya. Saya belum survei di sini ya, saya pengen survei di sini ya. Bu, sok saya mau tanya bu, ibu-ibu teh kenapa foto nggak bisa satu kali bu? Sekali under ya 3 kali. Belum timer 5 detik. Matiin dulu timernya, sok setting sekarang matiin kan? Ya. Tes ya, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu perem sorangan. Diulang nggak tuh foto? Dihapus malah. Ya. Foto kedua yang 9 perem, ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Licik sih ibu. Egois. Nih bu, ini beres ngaji nih, sok mangga. Saya kalau ngecek Instagram, ayahnya nu nge-tag pasti mention. Tapi gak sedikit yang pas saya nyeberu. Padahal saya ingat betul ini ibu foto 5 kali deh. Bisa-bisanya yang diupload yang saya perem, pasti yang 4 si ibu yang perem. Kan foto banyak bu ya. Nyampe rumah pasti dilihat dong, diseleksi, ya nggak? Dari 30 foto yang diupload kan cuma 1. Yang 29 yang dihapus-hapusin yang gimana? Yang ibunya cantik atau yang lainnya yang cantik? Tahu. Insya Allah, paham lah saya. Namanya juga rasa kuat di muka bumi ya. Cuman ibu doang set kiri, belok kanan, gak ada yang berani marah ya. Terus dia kudu ngelehan gitu. Ya. Insya Allah. Udah lalu tenang. Mau takut apa? Rezeki tenang diatur. Ya. Tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya udah Allah. Yang udah Allah tentukan waktu di alam rahim, kita terima semuanya. Ya. AA kemarin cerita waktu terakhir ketemu bulan Maret. Bulan Mei. Terus cerita tentang ingat orang yang jatuh ke dalam sumur. Kita tolong. Lewatnya orang turunin timba, naik dia. Suruh duduk dulu. Ini minum segelas susu biar tenang. Minum, tenang. Bagi beres minum susu ditanya, "Ai bapak kenapa bisa jatuh?" Cerita kan akhirnya diperagain. Gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih. Terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati bu. Maka apa ibrohnya pelajaran lihat. Orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat kematiannya pun kasih naik heula tuh buat dijemput. Beres kejemput sisa rezekinya baru mati. Ya akan mati bu benar. Ya. Ingat rezeki manusia cuma 3. Kudu apal ini.
Rezeki manusia cuma 3, Bu. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Sok 1 ya, yang dimakan jadi kotoran. Nih, ini Pak, ini tuh buat saya, Ustaz. Buat saya, apa? Buat saya. Nah, berarti ini punya saya, Bu ya. Bisa saya bawa pulang, bisa saya habisin sekarang. Tapi kalau saya pilih bawa pulang, di jalannya bahe, diminum kucing. Berarti saya cuma diutus sama Allah untuk nganterin rezeki ini buat hamba Allah yang lain. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Asli. Ada makanan lu, mau tempe bacem yang hampir basi, sama steak yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti. Nih, di sini doang. Udah lewat sini, sama keluarnya sama-sama bau. Emangnya kalau makanan mahal, nih steak mahal amat Pak, kelebihannya apa? Keluarnya wangi kok. Gak mungkin, bau. Beneran. Ya, gak usah gitu lah. Ya, Ibu cek rekening di handphone, cek saldo di handphone masing-masing. Itu saldonya atas nama siapa? Rekeningnya nama sendiri kan masing-masing. Ya, tapi sebelum lewat sini belum jadi rezeki itu. Tahu-tahu habis ngecek rekening, kadang orang bisa senyum-senyum sendiri kalau ngecek rekening. Ih, sudah rekening, Masya Allah ya. Kalau banyak, kalau sedikit malah bisa sedih ya. Rekening, Masya Allah. Tahu-tahu telepon, ada apa? Ibu, aku habis belajar nyetir, Bu, nabrak. Hah? Terus gimana? Ada harus gantiin. Berapa deh? 4 miliar. Hah? Iya, dia nabrak naon? Nabrak BMW 4 tuh. Pilih-pilih atuh, Bu. Deh, kalau nabrak teh. Ternyata rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Yakin. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. Ya. Inilah ilustrasinya ya. Saya tahu ya, ibu-ibu nih Pak, kaum hawa. Salah satu yang paling sulit bagi mereka adalah ketika menolak godaan diskon, betul? Ya, diskon. Ya. Padahal teh bisa jadi emang harganya segitu gitu teh. Klik doang ya. Diskon. Nih, menuju diskon Bu, itu bisa kebayang-bayang Bu sampai ke bawah sholat Bu. Sholat kedua ya. Allahu Akbar. Ya Allah, eta gamis teh lucu. Motifnya. Allahu Akbar. Kabeli malnya. Sami Allahu liman hamidah. Si bapak kan mau ngasih uang belanja wes. Allahu Akbar. Teman aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana hari ini lagi diskon? Allahu Akbar. Tapi kan diskonnya terakhir cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si Ade. Kabali ya mayat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saat nih. Coba Bu, keterima nggak Bu sholatnya Bu? Makanya kok biar sholatnya khusyuk kita beli dulu. Bisa aja. Akhirnya kebeli lah ya gitu ya, kebeli bagus, taruh di rumah di lemari, nggak mungkin taruh di kulkas ya. Gitu taruh di lemari, kadang gini ditanya, itu dibeli begamnya sudah banyak buat apa? Ya mudah-mudahan ada undangan, mudah-mudahan. Nggak tahu aslinya kapan dipakai. Taruh, sibuk kerja, besok kerja, karirnya naik, suka keluar kota, bolak-balik, sibuk, tambah banyak rezekinya. 5 tahun kemudian pindah rumah, baru dibongkar lagi lemarinya, ketemu, ini baju 5 tahun yang lalu, belum pernah dipakai, masih ada label harganya, cobain ya, estemahi Bu itu, akhirnya tambah gemuk, ya. Beres, adiknya lewat masih muda, ya.
yaudah lah buat kamu aja. Serius kan? Aku udah naksir dari 5 tahun yang lalu. Akhirnya dipakai sama si Ade sampai rusak. Berarti rezeki siapa? Si Ade. Ya. Kita ngaku-ngaku itu punya saya. Ada di lemari saya. Tidak ada seorang pun berani pakai tanpa seizin saya. Berarti punya saya kan? Enggak. Ternyata selama 5 tahun cuma dititipin untuk jadi rezeki si Ade. Baru jadi rezekinya kalau kita pakai sampai rusak. Ya. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih punya kebiasaan kalau beres jualan disisain buat jualan besok modal. Sisanya sedekah. Ditanyakan sama pengusaha lain, bro, invest dong kayak kita. Kamu nggak sayang apa sama uang kamu? Dijawab, justru saya sayang sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat, wakaf, sedekah, insya Allah. Ya, tidak akan Allah sia-siakan. Izin saya cerita ya, salah satu yang kami lihat di Thailand, ada teman sama-sama kerja di kasino tadinya. Terus dia berhenti kerjasama sama pacarnya. Pacarnya, mohon maaf, menari di tempat hiburan malam. Ya, kan pasti kurang bahan ya kalau tempat kerja kayak gitu ya. Maka berhenti lah kerja. Mereka akhirnya buka usaha. Dua-duanya buka usahanya jadi bandar narkoba. Entah gimana, entah siapa yang ngajarin, mereka bisa beli bahan baku di toko kimia sampai bisa jadi narkoba yang siap dijual. Gak tahu siapa yang ngajarin. Terus membesar sampai jadi bandar judi, bandar narkoba paling besar, udah punya restoran, segala macam udah punya. Walaupun kedok di dalamnya mah buat produksi obat-obatan terlarang. Suatu ketika, memang aneh dia nih. Setelah bertahun-tahun jadi bandar narkoba, orangnya nggak boros. Dia nggak suka main judi, dia nggak suka mabok, dia nggak suka main perempuan. Uangnya, nanti suatu saat pasti pengen pulang lagi ke Indo, pengen nyenengin ibu saya. Tuh. Bandar narkoba yang budiman bukan? Ya. Kumaha budiman? Insya Allah. Ya, beres. Akhirnya suatu ketika pacarnya kabur sama laki-laki lain, selingkuh, berkhianat. Si teman sayanya ini dikhianatin, dilaporin ke oknum di penjara. Karena tidak tahan dengan penderitaan di penjara ini di Kamboja, di perbatasan, bukan di Indonesia. Ya, tidak tahan dengan siksaannya, nego sama yang nangkep, Pak lepasin saya, sok nego berapa mintanya. Ya, nominal yang diminta sama si oknum itu tepat senilai tabungan si bandar narkoba itu selama 5 tahun nabung, yang tadi katanya untuk ibunya. Maka beres demi lepas akhirnya dikasih ngabulan sambil ngobrol. Berarti selama ini buat apa tuh ya saya teh nabung? Ternyata cuma buat dititipin jadi rezeki buat si oknum itu. Saya bilang oknum karena demi Allah masih banyak polisi yang baik ya. Ini mah contoh yang tidak baik di sana. Ya makanya oknum. Ya. Ternyata ya udah cuma buat dititipin jadi rezeki itu. Selama ini aku ya tabungan saya. Giliran akhirnya kayak gitu. Nggak lewat doang. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Udah tenang ya. Kadang manusia memang suka salah kaprah. Ketika bicara rezeki antara halal sama haram asli itu sama ya. Kita kan kadang mikir saya kerja jujur kayaknya gak akan cukup, kudu ngambil nih dari kantor nyolong dikit-dikit yang haram. Padahal asli ya. Kalau kata Allah si Dennis misal rezekinya di bulan ini adalah 1 miliar misal, mau pakai cara halal atau haram tetap dapatnya segitu, gak akan berkurang. Gimana kok ada landasannya? Ada. Ini kita ambil pelajaran kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. Suatu ketika beliau minta anak kecil untuk membersihkan pelana kudanya. Ya. Ditinggallah sholat sebentar. Beres sholat kudanya mah ada. Tapi anak kecilnya nggak ada, pelana kudanya hilang. Udah cari beli lagi lah ke toko beli yang baru. Nyampe ke toko kuda, kelihatan ada yang kenal. Kayaknya saya tahu itu punya siapa. Nanya ke si bapaknya, Bapak beli kuda, ya nggak pakai bahasa Sunda juga ya, ini mah ilustrasi misalnya. Ya, Pak, kuda itu Bapak dapat dari mana pelana kuda itu? Cerita kan.
Oh, tadi ada anak kecil yang jual. Nanya penasaran. Bapak, punten, tadi Bapak kasih uang berapa untuk anak kecil itu? Dijawab, 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selesai aku sholat, aku memang pengen kasih anak itu 1 dirham. Sama nominalnya. Tapi apa pelajarannya? Si anak ngerasa kalau diambil dapat uangnya lebih cepet nih dan bisa lebih gede. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham udah dibawa ke tempat jual, kata si bapaknya nggak mau, saya tetap pengennya 1 dirham, mau enggak. Kalau mau jual sana ke tempat lain. Ya udah daripada nggak dapat 1 dirham. Tapi apa bedanya? Si anak kalau tidak sabar dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar dapat 1 dirham plus pahala. Ya. Mana yang lebih untung? Asli beneran. Ya, nggak akan berubah. Kenapa kita berani kita kurang yakin belajar keyakinan dari beliau ya terkait masalah itu nggak akan bisa ya. Udah masalah rezeki terutama udah terkapar nggak bisa ngapa-ngapain pun kata Allah masih ada rezekinya, nggak akan mati, masuk lewat infus. Mau mengakhiri hidup ada yang udah tiduran di rel kereta, masih keretanya lewat masih nggak mati karena salah relnya, lewat yang di sebelah ya. Salah tidur. Ya gitu ya.